Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pada subuh kali ini akan masuk ke ayat ke-15 ya. Kemarin sampai ayat ke-14 di dalam surat At-Takwir ya. Di mana sebagaimana kita kemarin bahas ya, dalam surat At-Takwir ini adalah kalau ada satu riwayat ya, bahwa kalau ingin melihat detil ataupun kejadian hari kiamat itu bagaimana secara fisik, visual gitu ya, maka bacalah surat At-Takwir gitu. Jadi kiamat itu ya seperti yang ada di dalam surat At-Takwir. Jadi idza syamsu kuwirat gitu kan, apabila langit telah digulung gitu. Jadi bukan langit, matahari digulung, dihilangkan cahayanya ya, yang di paruman syamsu kuwirat, tapi digulung, dihancurkan gitu. Di kalau kita kata-kata syamsu di sini adalah bagaimana langit dan yang mengitarinya itu nanti akan digulung gitu. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bulan-bulan, nujum ya, atau bintang-bintang berjatuhan ya. Dan ini dijelaskan selanjutnya, wa idzan nujumun kadarat, jadi benda-benda langit itu inkadarat, berjatuhan. Ya, berjatuhan ya berarti ya udah tadi ketika matahari digulung, berarti planet-planet dan semuanya berjatuhan gitu kan. Karena porosnya itu kan di matahari ya, kalau kita lihat di galaksi Andromeda itu. Nah, kemudian wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung-gunung berjalan, ya, artinya tercabut gitu kan, kemudian hancur. Kalau sekarang gunung-gunung kokoh berdiri gitu kan, dengan ketinggian dan besarnya, maka nanti gunung-gunung itu akan berjalan, artinya dia akan hancur ya. Di ayat-ayat ini dikatakan bagaikan kapas ya, berterbangan gitu. Jadi ya suasana begitu. Bahkan ada satu riwayat yang memang menggambarkan kiamat itu yang lagi di pasar, yang dari tempat kerja dan lagi beraktivitas harian gitu kan, itu kaget gitu kan, kenapa kok gelap gitu. Terus sampai hewan-hewan juga pada kumpul menanyakan itu. Nah, ini ketika suasana itu udah kan, suasana petaka di hari kiamat itu terjadi, lagi bingung, hancur semua, gunung-gunung berhamburan gitu kan. Manusia apalagi gitu kan. Kemudian bintang-bintang berjatuhan. Kemudian wa idzal isyaru utilat ya, apabila unta-unta yang bunyi ditinggalkan. Ketika itu orang-orang yang sudah meninggalkan semua yang menjadi perhatian mereka di dunia gitu kan. Isyaru utilat itu lebih pada gambaran unta bunting itu adalah sesuatu yang sangat istimewa dan ditunggu-tunggu, yang dipelihara gitu kan. Itu ditinggalkan. Jadi kalau manusia sekarang lagi ya, artinya
mengejar duniawi ataupun hal-hal duniawi yang dianggap penting gitu kan. Kalau penambang itu ya sedang menemukan emas gitu kan, itu sudah nggak diperhatikan lagi gitu kan. Jadi insyaru atilat itu gambaran bagaimana dunia, hal-hal yang penting dunia itu ditinggalkan. Wa idaluhu syuhusyirat, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Jadi binatang liar tadi berkumpul. Wa idal biharu sujirat, dan apabila lautan dipanaskan, mendidih ya. Dan konon katanya sekarang tuh kan di bawah laut tuh ada tanah, dan di bawah tanah itu ada api. Ya, jadi sekarang juga ada kemarin udah beberapa tahun lalu ditemukan ada api di bawah laut. Itu karena memang tanah di bawah itu makin menipis sekarang tuh, makin menipis, dan ternyata di bawahnya itu ada api. Ya, ya semacam itu. Jadi ada satu apa namanya riwayat yang menyatakan bahwa Ali nanya ke orang Yahudi, di mana neraka? Kata orang Yahudi di laut. Nah kata Ali, ya benar gitu, bisa jadi. Jadi nanti memang laut akan panas gitu, jadi akan bergejolak. Bahkan dikatakan bahwa berjatuhannya matahari itu salah satunya adalah di apa namanya si panasnya itu ke bumi. Ya matahari itu kan panasnya sekian berapa ya? Nah, itu kalau dari jauhan sekarang jauh dari sekian juta kilometer ke dunia, itu kan panasnya kalau lagi ini panas gitu kan. Apalagi nanti matahari digulung gitu kan, kemudian apa bintang-bintang, kemudian dari atas pada berjatuhan, dari bawah gunung apa pada pecah gitu kan, kemudian api apa air juga menjadi panas gitu kan. Jadi laut juga menjadi panas. Kemudian waidan nufusu zuwijat. Kemudian apabila jiwa-jiwa dipertemukan. Nah, ini kemarin kita dibahas ya, bahwa jiwa-jiwa itu nanti akan dijodohkan. Jadi dijodohkan laki-laki beriman atau laki-laki soleh dengan perempuan soleh. Kemudian perempuan solehah akan dijodohkan dengan laki-laki yang soleh. Kemudian di riwayatnya katakan bahwa bahwa itu an-nufus itu jiwa-jiwa nanti akan dipertemukan. Jadi ya orang yang baik dengan yang baik, orang yang dikumpulkan dengan orang yang baik, kemudian orang yang tidak baik dikumpulkan, dipertemukan dengan orang-orang yang tidak baik. Gitu. An-nufus Jadi nanti itu akan dikelompokkan gitu berdasarkan apa namanya ya pertemanan, ataupun di dunia itu dia berkawan dengan siapa gitu kan, dia nyambungnya dengan ya dipertemukan nanti seperti itu. Waidan nufusu zuwijat. Walaupun ada yang di sini bahwa dimaksud di sini adalah apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya gitu. Jadi ketika dibangkitkan dari kubur, maka nanti rohnya dipertemukan dengan tubuhnya, dengan jasadnya. Ya, satu riwayat begitu penafsiran daripada ayat ke-7 dari surat At-Takwir ini. Nah, tadi ada pendapat atau mufasir mengatakan bahwa an-nufusu zuwijat, sebagaimana di sini ada beberapa riwayat ya, bahwa itu tadi jiwa-jiwa dipertemukan itu termasuk tadi jiwa-jiwa yang sefrekuensi dan semisri ketika di dunianya gitu. Jadi seperti itu. Jadi ahli ibadah dengan ahli maksiat dengan maksiat. Ya, seperti itu. Kan kita ditemukan juga ayat-ayat tentang keluarga ya, bahwa nanti ketika keluarganya itu dia sama-sama beriman, maka nanti di akhirat akan dipertemukan. Kan di dalam surat At-Tur, kalau nggak salah surat At-Tur itu kan,
walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Jadi orang-orang yang beriman, kemudian keimanan itu diikuti, ya. Keimanan itu diikuti oleh turunan mereka. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Dan orang-orang beriman, kemudian mereka, keluarga mereka, turunan mereka mengikuti keimanan mereka. Jadi alhaqna bihim dzurriyyatahum. Maka mereka akan dipertemukan dengan dzurriyyahnya, dengan turunan-turunannya di akhirat nanti. Wa ma'alatnahum min amalihim syai'. Jadi tanpa mengurangi amal mereka. Jadi akan ditemukan. Nah, orang-orang yang keluarga yang sebaliknya gitu kan, orang beriman tetapi keluarganya tidak mengikuti keimanan orang beriman tersebut, maka nanti ya tidak ini akan ada satu kondisi di mana ahli neraka memanggil ahli surga gitu kan. Ya termasuk keluarganya, antar keluarga memanggil. Maka di situ tidak ada lagi ikatan keluarga gitu kan, sudah. Jadi termasuk juga kita bagaimana mengajarkan keimanan, mengajarkan kebenaran kepada keluarga itu akan nanti ditanyakan oleh keluarga kita, oleh turunan kita gitu kan. Kenapa gak diajarkan kepada saya agama gitu kan? Kenapa gak diajarkan saya ketakwaan? Itu diminta pertanggungjawaban. Nah, ketika sudah orang tuanya sudah mengajarkan, maka pertanggungjawaban itu sudah, iya kan saya sudah menyampaikan, sudah mengajarkan. Seperti hanya para Nabi Nuh gitu kan. Kemudian siapa lagi? Ya Nabi Lut ya. Itu kan istrinya durhaka, masuk anaknya. Nah, ini kalau turunan mereka ataupun keluarga mereka itu akan dipertemukan dengan itu. Nah, orang-orang yang di dunia saling mengikuti ya, sama itu juga sama. Di ayat lain juga ittabaru alladina taba'u minal ladina tubi'u wa rawul adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Ketika orang-orang yang diikuti ya, ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikuti, gitu. Jadi kalau sekarang ya, mungkin di anak-anak ataupun remaja ataupun pemuda-pemuda atau ya manusia yang sekarang itu kan komunitas gitu kan, komunitas, kemudian ada tokoh-tokoh yang diikuti gitu kan. Nah, kalau ternyata yang diikutinya itu membawa kepada kebatilan, maka nanti akan berlepas diri gitu. Ini kalau ada ya termasuk mungkin ketika pemilihan pimpinan ya, dan saya mah kan kamu yang ngajak gitu. Kenapa dulu ngajak sini gitu kan? Kenapa kamu ngajak melakukan itu? Nah, si yang diikuti itu berlepas diri dari yang mengikuti. Ya, kenapa ngikut saya gitu? Udah kan udah kamu tahu ini salah, kenapa diikutin gitu? Iya, jadi nantinya saling menyalahkan. Baru dan berlepas diri. Ya jangan di akhirat sih, kalau ada kasus itu kan nama-nama yang terkait itu kan saling tuduh, saling ya itu kan dia yang berlepas diri lah. Itu ketika ada pengadilan dunia, apalagi nanti. Ittabaru alladina tubi'u minal ladina taba'u wa rawal adaba wa taqatta'at bihimul asbab. Terutama nanti pimpinan ya. Itu yang kan diikuti oleh seluruh yang dipimpinnya ya, artinya berdampak kepada tanggung jawabnya, konstituennya gitu kan, ataupun kepada masyarakat, ataupun kepada yang masyarakat yang dipimpin, maka itu akan dipertanggungjawabkan. Akan nanti ketika ada hal-hal yang tidak benar lalu diikuti oleh masanya, maka itu akan banyak dipinta pertanggungjawaban dan dia berlepas diri ya dari apa yang mereka tuntut.
Kemudian waidal mauudatu suilat bi ayyidan bin kutilat. Apabila perempuan-perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, ya kenapa mereka dibunuh gitu kan? Mereka dikubur hidup-hidup gitu kan. Akan ditanyakan karena di jahiliyah itu anak-anak perempuan itu dikubur hidup-hidup ya karena malu ya karena seolah-olah ketika mendapatkan anak perempuan itu kehormatan keluarga itu berkurang dan aib gitu kan sehingga dibunuh. Biayyidan bin kutilat. Waidas suhu punusyirat apabila catatan-catatan amal perbuatan telah dibuka. Waidas sama ukusitot apabila langit dilenyapkan. Waidal jahimu su'irat dan apabila neraka jahim dinyalakan. Waidal jannatu ujripat dan apabila tiap-tiap jannatu surga ya didekatkan. Alimat nafsu ma ahdarat, setiap jiwa akan mengetahui apa yang dikerjakannya. Itu di hari kiamat nanti. Jadi semua orang akan sibuk, akan ditampilkan catatan amalnya. Nah ini yang ayat ayat ke-14 ini adalah yang merupakan bagian yang sangat yang disumpahi bahwasanya alimat nafsu ma ahdarat, bahwasanya jiwa-jiwa itu akan mengetahui apa yang telah diperbuatnya. Gitu kan. Kemudian di ayat ke-15 ini pala uqsimu bil hunnas. Sungguh ya, uqsimu aku bersumpah bil hunnas dengan bintang-bintang yang beredar. Jadi hunnas ini, kata-kata hunnas itu adalah bintang yang bersinar di malam hari. Ketika bersinar, ketika muncul itu dikatakan hunnas. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah fala uqsimu bil hunnas. Aku bersumpah dengan bintang-bintang yang beredar al jawaril kunnas dan dan tenggelam, terbenam. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang yang beredar dan terbenam. Jadi khunnas itu ketika mulai muncul tuh, kalau kan bintang-bintang itu munculnya kadang-kadang ada yang dari maghrib udah muncul gitu kan, ada yang dari sore udah muncul. Kemudian Allah bersumpah dengan munculnya bintang-bintang itu. Kemudian al-jawaril kunnas dan bersumpah juga dengan bintang yang terbenam. Jadi kalau ketika hilang ya menjelang pagi ya hilang, itu kunnas ya. Walaili idza as'as, dan demi malam apabila telah meninggalkan gelapnya. Wasubhi idza tanaffas, dan subuh apabila fajarnya telah menyingsing. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan kejadian-kejadian alam ini ya, dengan bintang yang beredar, kemudian bintang yang tenggelam, serta malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya, ya, dan demi subuh apabila fajarnya telah menyingsing. Nah, ini Allah Subhanahu dengan bersumpah dengan waktu-waktu ini, ya, dengan bintang-bintang, dengan ciptaannya yang lebih besar, ya, sebagai ayat lain. Nah, kemudian yang disumpahinya ini ayat ke-19. Ini. Innahu laqaulu rasulin karim. Ya. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah, ya, karimun, yang dibawa oleh utusan yang mulia. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala sumpah dengan bintang, ya, dengan malam, dengan subuh, ya, dengan balebatnya, gitu kan, dengan sesuatu ataupun waktu yang Allah muliakan. Kemudian bersumpah dengan ciptaannya yang besar, yaitu bintang. Jadi bintang-bintang itu kan satu makhluk yang sangat besar gitu kan, dan kita ketahui bahwa bintang-bintang itu, ya, besarnya bintang itu ada yang jauh lebih besar daripada bumi, ya, sampai berkali lipat bumi gitu kan, ada yang
sampai 10 kali lebih besar daripada bumi, 10 kali lebih besar daripada bumi, dan banyak sekali gitu kan. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan itu. Innahu laqaulur rasulin kalim, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah perkataan ya firman Allah ya, benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan Allah yang mulia, yaitu Jibril. Nah, itu. Jibril siapa? Dzi quwwatin indadil arsy makin. Ya. Dzi quwwatin, bahwa Jibril telah memiliki kekuatan. Indadil arsy makin, di mana Jibril itu di aras ya memiliki tempat, gitu kan. Dia itu di aras itu jadi yang mempunyai kekuatan yang tinggi di sisi Allah yang punya aras. Indadil arsy makin. Jadi kalau menurut riwayat itu dikatakan bahwa malaikat Jibril itu adalah pimpinannya para malaikat, gitu kan. Kemudian di aras itu adalah yang menguasainya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mensifati Jibril yang membawa wahyu itu seperti itu. Nah, muta'in samamin, di mana Jibril itu ditaati ya di sana, gitu kan. Jadi di alam malaikat itu Jibril adalah malaikat yang ditaati gitu. Jibril itu. Kemudian dan dipercaya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini bersumpah dengan bintang-bintang tentang Al-Qur'an ya. Penegasan bahwa Al-Qur'an itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala ya, yang dibawa oleh Jibril, dan yang membawanya itu adalah yang makhluk yang mulia dan ditaati oleh para malaikat yang mempunyai posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada yang menginikan kenapa tidak pakai rasulin azim gitu kan. Utusan Allah, malaikat Allah yang agung, enggak. Tapi karim pakainya. Mulia. Ya kalau mulia itu melebihi azim gitu kan. Jadi sifatnya itu. Jadi kemuliaan itu di atas kebesaran gitu. Jadi Al-Quran ini ya dibawa oleh malaikat yang mulia, yang taat, yang disegani, yang ditaati juga oleh para malaikat lainnya, kemudian punya tempat yang aras di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada lagi di sini ditaati, kemudian dia terpercaya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Qur'an ini dibawa oleh makhluk yang terpercaya, ya, maka tidak ada yang ganggu. Jadi kalau di keterangan ini bahwa setan-setan itu ya, itu sering mencari rahasia langit. Ya, jadi ketika ada sesuatu di langit itu mereka mencari. Makanya kalau di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan sihir, dengan ahli nujum, bahasanya nujum kan, nujum itu kan bintang. Nah, itu ternyata para setan-setan itu sering mencari rahasia langit, ngintip itu. Nah, termasuk Al-Quran ini. Jadi Al-Quran ini diintip oge gitu oleh malaikat. Ya, karena ini adalah firman Allah dan ini mereka pengen merusak ataupun, nah dengan dibawa oleh malaikat Jibril itu aman. Gitu. Jadi tidak di sini menguatkan tentang kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi setan pun tidak akan bisa merubah ya, tidak akan bisa mengurangi, menambah daripada Al-Quran ini. Gitu. Jadi ketika kita mengamalkan, ketika kita menjadikan sebagai kitab suci, sebagai kitab pembimbing hidup, ya, menjadi petunjuk hidup, maka itu adalah sesuatu yang benar. Nah, ini kalau kita dilihat dari turunnya surat At-Takwir itu, termasuk dari ayat 15 dan di ke sini sampai akhir itu, berdasarkan riwayat itu bahwa ini diturunkan ketika sebelum menjelang Isra Miraj. Nah, ketika Rasulullah SAW
ditarik ke langit, ya. Kemudian itu kan kejadian-kejadian ketika Rasulullah SAW, kalau kita lihat itu setelah terbebas dari boikot ekonomi Quraisy, ya. Jadi permusuhan kaum Quraisy ya kepada Rasulullah SAW ketika itu sudah puncak-puncaknya. Dari mulai mencoba untuk membunuh, kemudian mengganggu para sahabat sudah berapa orang yang terbunuh. Dan Rasulullah SAW kan yang menyampaikan Rasul itu adalah Quran. Yang disampaikan Rasul itu adalah Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah ya, tentang kebenaran kebenaran yang disampaikan Rasulullah SAW. Ini menerangkan ini. Berarti apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah sesuatu yang benar. Ya. Makanya di dalam ayat ke-22 itu wa ma sahibukum bimajnun. Ya. Dan teman kalian, sahib kalian Muhammad itu bukanlah sekali-kali orang gila. Jadi orang-orang Quraisy menyebut Muhammad itu orang gila. Ya, wa ma sahibukum bimajnun. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dan Muhammad itu melihat Jibril di ufuk yang terang. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin, dan Muhammad itu bukanlah seorang yang pelit ya, terhadap hal-hal yang gaib. Jadi Al-Qur'an itu dianggap sesuatu yang gaib. Kenapa? Karena di situ kan sumbernya itu kan Allah Subhanahu wa taala. Banyak rahasia-rahasia ya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari mulai rahasia tentang hidup ini, ya, tentang adanya nanti hari kiamat, ya. Ya ini tentang keimanan. Keimanan itu kan tentang hal yang gaib juga, kita mengimani Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tentang hari akhirat dan sebagainya. Itu hal-hal yang gaib. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pelit tentang itu, menyampaikan setiap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya melalui Jibril ini, yaitu Al-Quran. Jadi wa ma huwa 'alal ghaibi bidonin. Wa ma biqauli syaitonir rajim, dan Muhammad itu tidak menyampaikan perkataan setan yang terkutuk. Fa aina tadhabun, maka Anda kemana kalian akan pergi. Ini hadirin sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan itu semua tentang bagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah kebenaran yang hakiki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di dalam, kalau kita lihat di dalam Al-Quran itu banyak ya, kemarin beberapa waktu yang lalu ya ketika kita membahas tentang Al-Quran yang terkait dengan Al-Quran ini, kandungan Al-Quran itu kan tentang hal-hal yang gaib, ya, tentang ibadah, tentang bagaimana kalau kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ya keimanan itu tidaklah hanya sekedar dalam keyakinan, ya, tetapi lebih dari itu adalah ketaatan terhadap yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini. Jadi ini tentang kebenaran Al-Quran itu, pertama bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala ya untuk manusia. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran itu bukan perkataan setan juga gitu kan. Kalau tadi dikatakan bahwa Al-Quran itu dibawa oleh malaikat yang mulia, ya, maka itu adalah terjamin ya kebenaran, terjamin keasliannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat Al-Quran itu diturunkan dari Allah, kemudian dibawa oleh malaikat yang mulia, kemudian diturunkan kepada manusia mulia. Gitu. Jadi dan terpercaya juga ya bahwa Rasul itu al-amin juga gitu, terpercaya. Jadi ya sisi mana yang di situ tentang kebenaran Al-Quran itu dipertanyakan gitu kan, seperti itu.
Makanya kalau sekarang ada yang mencoba untuk menjauhkan manusia dengan Al-Quran, itu adalah satu kekeliruan. Itu kan karena ada sekarang itu dari yang dihembuskan ya dari orang-orang kafir, kemudian yang benci pada Islam, bahwa Quran itu adalah sudah usang, ya tidak relevan dengan kehidupan saat ini. Ya karena itu diturunkan sekian 1.500 tahun yang lalu gitu kan. Nah sekarang suasananya ataupun kehidupan manusia telah berubah. Maka itu tidak 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 relevan lagi. Nah, ini adalah perkataan yang atau kemarin ya ada tokoh yang sangat ini sekali gitu kan, yang menyatakan ya seolah-olah kan menyatakan bahwa dia lebih percaya kepada akin ini nenek moyang gitu kan dalam hal kehidupan ini gitu kan, dalam hal mengelola hidup ini gitu kan daripada Islam gitu. Jadi kan sering orang mengatakan bahwa Islam itu adalah parsial, bahwa Islam itu adalah sesuatu yang itu golongan tertentu ya. Padahal Islam itu tadi berdasarkan Al-Qur'an gitu kan. Al-Qur'an siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Ya, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk yang untuk mencelakakan manusia. Jadi kalau kita bicara tentang bagaimana mengelola alam, bagaimana mengelola kehidupan ini, ya dengan Al-Quran. Itu. Karena dengan Al-Quran ini berbicara tentang semua manusia, semua kehidupan gitu kan. Jadi ketika bicara universalitas sebenarnya ya sudah kita merujuk ke sana. Kalau semua merujuk pada yang lain maka akan terjadi pertentangan-pertentangan. Ya, akan terjadi perbedaan-perbedaan, bisa jadi pertentangan-pertentangan karena berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan pikiran-pikiran subjektif, dan sebagainya gitu kan. Sifatnya itu akan nisbi, akan terbantahkan, akan dilawan dengan pandangan-pandangan yang lain ya. Yang itu disadari oleh para raja Romawi sebelum datang Islam. Jadi mereka kan Romawi itu kalau dilihat dari sejarahnya itu kan asalnya adalah berpusat di Italia ya, Italia. Ketika Islam waktu itu hancur, yang Romawi Barat itu terpecah-pecah ya, terpecah-pecah menjadi hancur. Yang tersisa adalah Romawi Timur, Bizantium, itu yang ada di situ ketika masa-masa Islam datang itu. Raja-raja mengatakan bahwa perpecahan ini ataupun kehancuran ini disebabkan banyaknya Tuhan, banyaknya dewa. Ya, karena kan mereka di dalam kepercayaan mereka itu kan banyak ya kalau gitu. Jadi, nah ini kan kepercayaan seperti itu di kita ini banyak. Ya artinya kalau kita lihat di kepercayaan dari nenek moyang gitu kan, ada dewa apa, ada bawa rizki, siwa, Dewi Sri gitu kan, bahwa ada dewa kejahatan juga kan, dewa perang segala macam gitu. Ya itu ya tanpa, tapi itu ya tadi gitu kan, masa terjadi seumpama pertentangan, terjadi apa namanya, saling menjatuhkan antar dewa gitu. Nah itu kalau kita lihat di dalam sejarahnya itu kan selalu diikuti oleh orang-orang yang memusuhinya. Nah terutama Yahudi. Yahudi itu senantiasa apa namanya, di dalam ayat dikatakan bahwa mereka itu merubah-rubah ayat. Jadi mereka merubah ayat-ayat Allah, yuharrifuna kalima mawadihi, kemudian mereka merubah ayat-ayat Allah, kemudian mereka mengatakan hadza min indillah, ini dari Allah, padahal bukan dari Allah SWT, bahkan dibuat mereka. Nah munculnya kitab-kitab yang sekarang beredar dan diimani itu banyak yang memang ditulis oleh rahib-rahib Yahudi.
Jadi mereka di ayat lain mengatakan bahwa salah satu penyebab hancurnya keimanan yang dulu gitu kan, itu karena mereka mengatakan ataupun mengimani bukan dari kitab aslinya, tetapi dari, kalau lihat di sejarahnya itu banyak perubahan-perubahan yang dibuat oleh apa namanya oleh yaitu Yahudi-Yahudi itu. Bahkan mereka kan membunuh para nabi dan rasul, kemudian mereka merubah isi menjadi cerita-cerita dan sebagainya, dongeng-dongeng gitu kan yang diinikan, sehingga yang terjadi adalah perubahan-perubahan yang, nah kalau mereka mengimani ya dengan kitab suci, yang makanya terjadi di Waraqah bin Naufal, dia seorang Nasrani tulen. Ketika Rasulullah datang dengan kejadian yang di Gua Hiro, itu tahu ini yang dibawa oleh Jibril ketika Rasulullah mengirimkan surat ke Romawi, ya, ke daerah Syam yang dikuasai oleh Romawi saat itu, Romawi Timur. Kalau nggak salah Herakles rajanya. Itu Herakles mengimani, ketika dibawa surat dan dibacakan, kemudian waktu itu dalam Sahih Bukhari itu kan detil tuh kejadian ketika Rasul mengutus seorang utusan ke Romawi itu, ke Bizantium Timur saat itu, yang menguasai wilayah Syam, itu mendetailkan, bertanya kepada Abu Sufyan, kan banyak orang-orang Mekah itu yang berdagang di daerah Syam. Nah, ketika menerima ini, tahu kan dari Arab nih, dari Mekah nih, orang-orang ini dari Madinah, surat dipanggil ke ke istana lah gitu kan. Lalu ditanyakan ke Abu Sufyan, siapakah yang para pengikutnya, bagaimana keluarganya, nasabnya, kehidupan pribadinya, itu. Dan Abu Sufyan kan tahu, gitu kan, siapa pengikut-pengikutnya. Kata Abu Sufyan, orang-orang lemah di antara kami. Maka begitu Herakles, oh ini benar yang disampaikan oleh di kitab itu. Jadi ketika mengimani kitab aslinya, maka akan mendapatkan kebenaran. Nah, itu bahkan si Herakles itu mengajak kami atau saya menyatakan ini benarlah, kira-kira seperti itu. Dan saya akan mengikutinya. Lalu yang lain riuh kan, para senat dan sebagainya lah, para menteri gitu kan yang mengiringi saat itu riuh. Wah ini Herakles telah keluar dari agama kita gitu kan artinya. Tapi Herakles karena takut kehilangan jabatan, akhirnya enggak, saya hanya menguji kalian, mengelak, akhirnya kembali ke itu, gitu kan. Dan mengembalikan seorang utusan Rasul itu. Kemudian ketika jadi waktu itu Rasulullah SAW mengirimkan surat-surat ke para raja itu setelah Sulh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, gencatan senjata dengan Quraisy. Nah, tapi itu dijadikan kesempatan Rasulullah untuk berdakwah ke luar Mekah. Jadi ke Persia, kemudian ke Afrika. Ya kalau ke Afrika itu ke Raja Habasyah ya, yang dia seorang Nasrani tulen juga dan masuk Islam. Ketika surat datang itu udah masuk Islam. Bahkan ketika hijrah, Rasulullah SAW mencari tempat hijrah ya sebelum ke Madinah itu kan salah satunya adalah ke Habasyah. Dan itu adalah Raja Nasrani tulen dan masuk Islam. Adanya salah satu praktek sholat gaib itu ketika Rasulullah mengetahui Raja Habasyah wafat dan dilakukanlah sholat gaib untuk Raja Habasyah. Ya. Jadi di dalam Al-Quran itu bahwa tentang Nabi Muhammad itu ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Jadi mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad itu seperti hanya mereka mengetahui anak-anak mereka. Jadi jelas. Jadi tentang diutusnya Nabi terakhir itu di dalam kitab-kitab sebelumnya itu disebutkan ya,
di dalam Injil, Taurat dan sebagainya itu disebutkan akan adanya nabi terakhir dan itu adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, orang-orang yang sebenarnya itu akan beriman kepada Muhammad itu. Jadi itu tentang Al-Quran ini, ya. Di ayat selanjutnya, in huwa illa dzikrun lil alamin, bahwa Al-Quran itu tiada lain adalah pengingat untuk seluruh alam. Liman syaa minkum ayyastaqim, bagi siapa saja yang akan beristiqomah dengan Al-Quran itu mendapatkan jalan yang lurus. Wa ma tasyauna illa yasha Allahu rabbul alamin, dan kalian tidak akan tasyauna, tidak akan dapat menghendaki menempuh jalan itu kecuali illa yasha Allahu rabbul alamin, kecuali apabila dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Semoga kita bagian daripada orang yang diberikan kekuatan, ya, dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman, istiqomah dengan kebenaran dengan Al-Quran ini. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.